Ini saya pakai mobil yang Brio E-Matic. Kita sedang mencoba akselerasinya seperti apa ya untuk berkelok-keloknya. Kita sudah mulai masuk ke hutan Sukorejo ya, berarti sudah mulai pada posisi jalanan yang menanjak ya, nanjak terus. Nah ini kita masih pakai gigi D. Oke, ini kita masih pakai gigi D. Tapi juga jika dirasa kurang kuat powernya, bisa dipindah ke yang S ya, yang second gear. Ya ini masih cukup memadai, dengan G masih mampu, sehingga tidak perlu dipindah. Jalanan di Sukorejo ini memang adanya hanya 2 jalur ya, artinya dua arah ke Sukorejo atau arah ke sebaliknya atau ke arah Kendal. Jadi kita juga harus berhati-hati ya. Selain jalannya nanjak juga ini kondisi dari tadi masih hujan ya, jadi memang juga jalan licin. Kita pelan-pelan ya, alon-alon asal kelakon gitu ya, masalahnya. Iya. Yang penting sampai ya, pelan-pelan asal sampai ya. Ini saya pakai mobil yang Brio E-Matic. Kita sedang mencoba akselerasinya seperti apa ya untuk berkelok-keloknya. Ini kita masih pakai D ya, nanti saya akan perlihatkan. Jalannya masih cukup memadai. Jadi memang powernya untuk Brio yang E-Matic ini tidak kalah dengan yang E-manual. Gimana masalahnya? Masalahnya kan sering pakai mobil E-manual. Rasanya gimana? Sama atau gimana masalahnya? Sama Pak. Sama ya, enak ya. Enak. Manuvernya enteng ya. Iya. Ya, jadi kalau masalah ini kan pasti udah sering pakai mobil ya, ganti-ganti mobil kalau pas kirim mobil. Nah ini kan bisa merasakan perbedaannya E-manual dengan E-Matic-nya. Nah, Honda Lover, satu tips lagi, kalau kita membawa atau mengendarai mobil Matic, yang penting kita fokus ya. Memang untuk kaki kirinya kan kita diam nih, kaki kirinya diam karena tidak pakai kupling ya. Yang aktif hanya untuk kaki kanan saja ya, baik gas maupun yang rem, sehingga kita harus fokus ya. Sama tentu menjaga jarak aman ya. Jadi kalau kita seperti ini, di depan kita ada mobil truk gitu ya, ada 2, kita jaga jarak aman karena kita tidak tahu misalnya terjadi ya, misalnya nyuwun sewu yang di depan itu gelondor ke belakang, nah yang belakang nahan gelondor juga. Nah kita memang tidak harus demikian, tapi yang namanya di jalan kita tidak tahu ya, masalahnya ya sering jadi ya. Iya. Jadi kita sudah hati-hati ya, nggak taunya kita accident ya, musibah kita tidak pernah mau sebenarnya, tapi pun kalau terjadi kita nggak bisa nolak kan gitu. Ya, sambil saya bercerita, ini untuk yang Brio E-Matic ya. Kita lihat line-nya, untuk line daripada mobil Matic-nya. Kita lihat di situ paling bawah adalah L, kemudian S, D, kemudian di atasnya lagi ada N dan R serta P ya. Nah, nanti kalau kita mau nyalip, sebaiknya kalau misalkan nyalip di tanjakan kita pakainya S. Ya, seperti ini misalnya contoh ini. Nah, di depan kita ini ada 2 mobil truk ya, cukup pelan, dan kita akan atau kita ingin nyalip dalam kondisi nanjak seperti ini. Kita bisa gunakan untuk transmisinya di titik S atau second gear agar mendapatkan powernya yang lebih besar. Ya, tidak perlu harus mengerem, ya langsung saja, tidak masalah. Ya, kita lihat ya, masalahnya pindahkan ke S ya. Nah ini powernya lebih enak nyalipnya. Nah kalau sudah kondisi jalan yang lurus ya kita kembalikan ke D. Ya begitu seterusnya.
Jika tanjakannya curam sekali, kita pakainya L, ya, low gear. Jadi memang di e-matic ini ada beberapa sistem atau beberapa cara ya untuk mengemudi dari titik yang S, L, dan D. Oke, kita sekarang ada di daerah Curug. Ini jalannya cukup berkelok-kelok. Ya, jadi memang saya coba ingin share mengenai power ya, akselerasinya. Ini sangat enak sekali. RPM-nya tidak terlalu naik turunnya, nggak terlalu tinggi. Ya, paling sekitar 2000 gitu. Ya, 3000, tidak sampai dengan 3000 makan. Masalahnya 3000 enggak ya? Enggak. Jadi hanya 2000 ya, berkelok kiri ke kanan, kiri kanan. Jadi enak sekali pakai Brio e-matic ini. Ya, tidak terlalu sering mengerem juga. Nah, dengan RPM yang tidak terlalu tinggi kan berarti tidak terlalu cepat. Sehingga ini akan ke bahan bakar nih impactnya. Bahan bakarnya lebih irit tentunya. Ini daerah Curug ya, kita masih daerah Curug namanya, mengarah ke daerah Kali Suren ya, jalannya juga cukup baik ya, daerah boleh katakan cukup, ini sebagai daerah wisata juga di daerah Kabupaten Kendal. Ya, kita sudah masuk ke jalan Kali Suren. Ya, ini sudah masuk ke desa Kali Suren, jalannya agak sempit ya. Semakin berhati-hati Mas Alek, jalannya juga agak menanjak. Ini pakainya gigi S. Ya, ini saya perlihatkan gigi S agar mendapatkan power yang lebih besar. Karena menanjaknya agak panjang. Enggak apa-apa, karena memang ini nanjaknya walaupun tidak curam tetapi memanjang ya, dalam jarak yang cukup panjang. Lebih aman pakai gigi yang second gear atau S. Ya, ini tetap memakai gigi S ya, karena jalanannya menanjak dan memanjang. Sobat Extro dan juga Honda Lovers, demikian yang dapat kami share mengenai perjalanan kami di tanjakan dan kelokan memakai Brio e-CVT. Semoga video ini bermanfaat, tetap bersemangat dan selamat beraktivitas.